Hai, kita pasti pernah ada di dalam situasi dan kondisi yang mana ngebuat kita bingung dan gak ngerti sebenarnya apa sih yang lagi gue rasain. Dan kalau kalian lagi ngerasain itu sekarang, kalian sama kayak gue dan kalian gak sendiri. Jadi di sini gue bakalan coba untuk mendeskripsikan atau menjelaskan satu persatu kenapa perasaan itu bisa ada dan hadir dalam diri kita. Apa sebenarnya kita lagi capek? Apa sebenarnya kita lagi sedih? Apa sebenarnya kita lagi kehilangan? Apa sebenarnya kita lagi mati rasa aja? Atau apakah sebenarnya kita lagi gak baik-baik aja? Atau justru perasaan ini normal dan biasa-biasa aja? Sebelum kita mulaikan, gue pengen nyapa dulu. Halo, gimana kabar kalian hari ini? Maaf ya kalau terkadang jadwal upload cerita sebelum tidur ini jadi gak konsisten, bahkan jadi berantakan. Gue cuman pengen bilang bahwa akhir-akhir ini memang waktu gue banyak disita untuk project upcoming novel gue, yaitu Cerita Kapal Kertas, yang bakalan terbit insya Allah di akhir September nanti. Jadi kalau kalian pengen nikmatin dan milikin bukunya, bisa nabung dari sekarang dan ikutan pre-ordernya. Kalau kabar gue baik, dan gue juga sempat sedikit kebingungan sama apa yang lagi gue rasain. Jadi I decide to make this episode buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi bimbang sama perasaannya sendiri, lagi pengen memvalidasi tapi bingung sama semua ini. So this is for you. Langsung aja yuk kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Iya, kadang gue bingung sama apa yang lagi gue jalanin. Kadang waktu ngumpul bareng teman, gue kok bisa jadi orang yang sebeku itu ya. Gue bisa jadi orang yang pikirannya tuh jauh terbang kemana-mana, sedangkan temen gue bisa ketawa, terbahak-bahak, nikmatin suasana yang ada. Kadang gue juga ngerasain bahagia kok, tapi kenapa ya gak sebahagia itu rasanya? Kadang rasanya tuh cuman kangen buat ketemu sama seseorang, kangen ada yang ngajakin ngobrol, kangen ada yang perhatian sama gue, kangen ada yang peduli, ada yang mantau hidup gue dari jauh. Tapi juga gak tahu apa dan siapa yang lagi gue kangenin. Ataukah mungkin justru gue kangen sama dia ya, yang udah tahu ninggalin gue pergi dan sendirian di sini, yang udah dengan begitu tega membekaskan berbagai luka dan masih berdarah mungkin. Tapi gue selalu percaya bahwa setiap orang selalu punya tempat masing-masing di hati kita sendiri, entah itu senang, entah itu bahagia. Karena sebenarnya yang namanya move on itu nggak melupakan, tapi mengikhlaskan dan membiarkan kenangan-kenangan itu tetap ada di dalam hati kita, meskipun kenangan itu gak sebaik itu buat diingat. Dan apakah gue lagi ngerasa capek ya? Tapi gue justru bingung, apa aja ya yang pernah berhasil gue lewatin sampai gue berani buat bilang gue capek. Seakan-akan diri gue tuh melabeli bahwa kalau lo pengen bilang capek ya lo harus do something, lo harus bisa nyelesain sesuatu, lo harus bisa menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, dan lo tuh gak nyelesain apa-apa, bahkan lo making some troubles gitu loh. Dan itu tuh yang bikin gue makin capek rasanya. Padahal capek tuh justru perasaan-perasaan yang manusiawi banget, perasaan-perasaan yang gak apa-apa banget buat lo rasain itu. Apakah justru gue lagi sedih ya? Tapi kok gue gak nangis? Tapi kok gue gak ngerasa sakit banget? Tapi apakah yang namanya kesedihan harus ya menuturkan air mata yang bikin kita terseduh-seduh? Enggak juga. Sometimes it feelings tuh kayak campur aduk aja yang ngebuat kita jadi bingung apa ya yang lebih dominan, apa yang lebih banyak perasaannya sampai gue bisa nemuin nih, oh ternyata gue lagi bahagia, oh ternyata gue cuman sedih aja, oh ternyata gue cuman kesepian ya. Gue sendiri udah lama membiarkan diri gue menikmati kesendirian, dan it helps me a lot buat nemuin diri gue sendiri. Cuman
dari semua hal yang gue lakuin, dari segala hal yang gue coba buat sampai di level gue bilang, ternyata sendiri itu menyenangkan. Ternyata sendiri itu mengasihkan kok. Ternyata sendiri itu bisa membantu menemukan jati diri gue yang sebenarnya. Tapi semenjak kenal dia, gue jadi sadar bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang lebih menyenangkan jika dilakukannya berdua. Apalagi sama orang baik dan orang yang kita sayang. Oh ya, orang baik. Akhir-akhir ini di hidup gue sering banget kedatangan orang baik yang saking baiknya mereka, kadang ngebikin gue sendiri jadi ngerasa jahat. Kayak gue belum ngelakuin yang terbaik buat diri gue dan mereka. Gue belum bisa ngelakuin ini, gue belum bisa ngelakuin itu. Cuma gue gak tahu ini salah apa enggak. Sometimes itu jadi ngebuat gue jadi terinspirasi dari mereka buat terus berbuat baik juga. Cuma kadang gue jadi ngerasa kayak, kok gue gak pernah cukup ya buat mereka, buat diri gue sendiri. Padahal tuh cuma pikiran gue sendiri aja. Jadi di sini, di setiap permasalahan-permasalahan yang hadir atau perasaan-perasaan yang singgahnya tuh bahkan gak kalian anggap, gue cuma pengen bilang bahwa kita manusia dan gak apa-apa kok buat ngerasain hal-hal kayak gitu. Gak apa-apa kok buat ngerasain kayak, ya gak apa-apa buat kecewa. Kadang gue juga kayak gini kok. Kadang gue ngerasa ketinggalan jauh banget. Kadang gue ngerasa gak berguna sama sekali, padahal udah lelah berjuang dan gak dihargain. Kadang gue ngerasa jahat hanya karena membela diri gue sendiri. Kadang gue ngerasa jahat karena gue milih buat ngomong apa adanya. Tapi kadang gue juga bisa ketawa cuman karena hal-hal sederhana. Gue juga bisa menangis tapi bingung saat ditanya alasannya kenapa. Meski terkadang semua itu hadir yang memberatkan, mereka-mereka ini, perasaan-perasaan ini tuh selalu mengiringi langkah kaki gue. Sampai akhirnya, saking lamanya mereka mengiringi langkah kaki gue kemana-mana, kesini gue ikut, kesana gue ikut, gue jadi sadar bahwa, oh iya ya, manusia tuh diberikan hati oleh Tuhan ya buat bisa merasakan. Jadi gak apa-apa buat jujur sama apa yang lagi dirasain. Gak usah sembunyi-sembunyi, gak usah trying to be okay pada lagi kenapa. Jadi di sini gue cuma pengen ngajakin kalian jujur sih, dan kalian boleh banget kok tulis komentar kalian di bawah tentang apa sih sebenarnya yang lagi kalian rasain. Mungkin kita bisa sama-sama berbagi keluh kesah dan berbagi semangat. Mungkin itu aja sih yang bisa gue bagiin kali ini. Gak terlalu banyak, cuman semoga it helps a lot ya. Dan gue pengen bilang makasih banyak loh buat kalian-kalian semua yang udah hadir di sini, udah tetap nungguin gue buat berkonten lagi dan bercerita lagi. Dan makasih banget loh, di masa-masa sulit kayak gini, di hari-hari berat kalian ini, kalian tetap bisa mikirin orang lain. Kalian tetap bisa ngeluangin waktu buat bantuin orang lain, karena itu berguna dan bermanfaat banget. Jadi thank you banget ya. Yaudah, habis ini jangan lupa istirahat, mimpi yang indah, dan jangan lupa main-main ke podcast Kita dan Waktu. So gue Bagas pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur episode selanjutnya. Dadah.